Anda masih bersama kami di Political Show dan tadi kita sudah membahas soal koalisi-koalisi. Ternyata untuk pemilihan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang jadi cawapres itu tergantung dari kerelaan hati ataupun tabayunnya Pak Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, dengan Gus Ami begitu ya. Jadi nanti mereka akan berdiskusi berdua, berunding, menentukan siapa yang jadi RI 1, RI 2 untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Nah, kita tinggalkan soal koalisi, saya mau ke Mas Usman soal isu-isu yang mungkin bisa menjadi ganjalan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Apa saja kita lihat di belakang. Kita sudah merangkum beberapa lembaga survei yang kemudian merangkum beberapa isu yang menjadi concern di Pilpres 2024. Ternyata mayoritas adalah isu ekonomi ataupun isu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemudian harga-harga kebutuhan pokok. Ini ada lagi mungkin surveinya. Oke, ini versinya Carta Politika. Sekali lagi nomor 1 adalah kenaikan harga bahan pokok, kemudian kemiskinan, tetap ekonomi, pengangguran, daya beli yang rendah, meningkatnya hutang negara. Oke, ada lagi? Ya, ini PRC juga sama, soal ekonomi, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan figurnya jujur, mampu memberantas korupsi, dan figurnya tegas, serta berwibawa. Ini udah semua kali ya? Oke. Mas Usman, kalau dilihat tadi dari 3 lembaga survei yang kemudian kita rangkum, ternyata responden ataupun pemilih 2024 tidak peduli dengan isu HAM. Tergantung kita mempersepsikan isu HAM dalam pengertian seperti apa. Isu hak asasi manusia bisa dalam arti keadilan politik, kebebasan, demokrasi politik, bisa juga dalam arti keadilan sosial, distribusi ekonomi, demokrasi ekonomi. Apa yang tadi tergambar sebenarnya isu-isu kebebasan ekonomi atau demokrasi ekonomi sebagai bagian dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dunia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Itu semuanya tertuang di dalam Kovenan Hak Internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan atau ada keterpisahan antara masalah-masalah hak asasi manusia di dalam hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Buruh ketika dia ingin sejahtera, meningkatkan upah buruhnya, dia ingin berserikat. Artinya dia ingin punya hak dan kebebasan sipil berorganisasi. Dia ingin punya hak untuk berpendapat, dia ingin punya hak untuk berepresi, dan dia punya hak untuk berserikat, bahkan mogok kerja. Jadi sulit membedakan antara isu-isu kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi dengan isu-isu kebebasan politik, kebebasan individu sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari isu demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, tapi Mas Usman, kalau kita lihat kasus pelanggaran HAM berat yang muncul pada tahun 2014, kemudian 2019, ini tidak muncul di mindset responden untuk Pilpres 2024. Anda melihatnya seperti apa ini fenomenanya? Bisa saja karena memang tantangannya kan berubah. Tantangan hari ini dengan pandemi, orang banyak terdampak secara ekonomi, secara sosial. Bahkan sekarang krisis ekonomi dunia juga sudah semakin terlihat di depan mata. Pelambatan ekonomi, banyak negara Eropa banyak mengalami itu, misalnya Yunani misalnya gitu, atau Inggris gitu ya, atau Amerika, bahkan Indonesia juga akan mengalami itu semua gitu. Nah, ini yang saya kira dilihat di depan mata. BBM akan naik misalnya gitu, atau berbagai harga kebutuhan pokok juga naik. Buruh kan protes ke jalanan beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, karena upahnya tidak naik-naik, sementara kebutuhan pokok itu meningkat gitu, dari mulai misalnya BBM dan lain sebagainya. Jadi saya kira masyarakat memang perlu jawaban yang paling konkret atas realitas kehidupan mereka hari-hari. Jadi wajar dan saya bisa mengerti kenapa misalnya prioritas kesejahteraan, prioritas ekonomi itu menjadi prioritas utama misalnya dibanding dengan agenda-agenda yang telah lampau. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa isu-isu yang lampau itu tidak lagi penting. Nah, di sini kita butuh sosok negarawan. Sosok negarawan itu bukan sosok yang mengikuti apa kata persepsi masyarakat, misalnya tercermin dalam survei-survei. Kalau itu biasanya pemimpin-pemimpin yang sifatnya populis gitu ya. Dia hanya melihat sentimen populis sentimen populer di masyarakat, itu yang dia ikuti gitu. Padahal seorang pemimpin itu butuh visi. Kalau tadi Gus Jazuli bilang, ini sudah ada perahu, sudah ada orang, artinya sudah ada nakoda. Sebenarnya yang perlu itu layar dan mau kemana kita berlayar. Visi itu gitu ya. Nah, itu yang saya kira tergambar dari persepsi masyarakat. Tapi juga seorang pemimpin harus punya visi ke depan. Dalam berbagai bidang hak asasi manusia, misalnya penghapusan hukuman mati, itu bukan karena persepsi yang dibentuk di dalam masyarakat melalui survei. Banyak negara-negara maju bahkan kalau disurvei hukuman matinya mungkin lebih banyak didukung daripada dihapuskan. Nah, tapi banyak praktik di dunia negarawan-negarawan besar yang menghapuskan hukuman mati itu lebih karena visinya, lebih karena pengetahuannya, karena kesadarannya bahwa secara ilmiah tidak ada bukti
terbukti bahwa hukuman mati itu menimbulkan efek jera. Itu contoh aja gitu. Visi-visi seorang leader, visi-visi itu yang jadi tantangan saya kira di dalam jadi tantangan ya pada Pilpres 2024. Tapi kalau tadi visi ekonomi yang mungkin akan dititik beratkan oleh capres-capres termasuk Pak Prabowo Subianto begitu ya pada Pilpres 2024, seberapa penting visinya Pak Prabowo nanti diperlukan soal HAM nanti di 2024? Kalau dari penjelasan Bung Daniel tadi saya belum melihat itu. Kalau saya baca adalah misalnya soal persatuan gitu ya, atau pernyataannya Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra juga menekankan kenapa Prabowo mencalonkan diri lagi sebagai presiden, ingin memperkuat Pancasila, ingin memperkuat persatuan dan kesatuan. Tapi jangan lupa bahwa sejarah dalam kontestasi elektoral yang lalu 2019, 2014 itu memperlihatkan betapa sosok Prabowo dan para pendukungnya bukan sosok yang ingin memperkuat Pancasila, bukan yang ingin memperkuat misalnya persatuan dan kesatuan. Di situ saya muncul pertanyaan sebenarnya, kenapa Gerindra beraliansi dengan misalnya PKB? Kenapa? Karena subkultur politik dari kedua partai ini berbeda. Subkultur politik Gerindra misalnya itu lebih banyak berasal dari subkultur nasionalisme yang sifatnya monolitik. Nah, sementara yang Partai Kebangkitan Bangsa itu nasionalisme yang pluralistik. Yang satu lebih menghargai hak asasi manusia, yang satu tidak. Yang satu lebih mengagungkan negara totaliter atau negara misalnya integralistik, yang satu lagi negara demokratis, mengandaikan keberagaman dan seterusnya. Secara keormasan Gerindra lebih dekat dengan HTI, dengan FPI. Secara keormasan PKB lebih dekat dengan misalnya Banser, Ansor gitu. Secara apa lagi? Secara sosok ya. Prabowo lebih berasal dari tradisi abangan, Caimin berasal dari tradisi santri. Dari dulu sebenarnya nggak bisa ketemu ini gitu. Jadi ketika ada aliansi itu saya melihat ini tidak ada aliansi yang sifatnya ideologis, tidak ada aliansi yang sifatnya strategis, kecuali aliansi taktis atau aliansi pragmatis untuk duduk di kursi presiden itu. Gitu. Silakan Bang Daniel dijawab gimana? Tidak ada visi misi mempersatukan gitu. Menurut saya apa yang disampaikan Bung Usman ini sesat nalar ya. Sesat nalarnya kenapa? Karena begini, Anda tidak bisa menjustifikasi seorang pemimpin atau partai politik dari mereka yang mendukung. Gitu. Kenapa begitu? Misalnya kemarin jelas pasangan ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi ada kelompok A, B, C kemudian mendukung Pak Prabowo, itu bukan berarti kemudian Pak Prabowo sama dengan mereka. Visinya sama. Ini kan terkait dengan elektoral pada saat itu. Mereka mendukung Pak Prabowo bukan berarti Pak Prabowo sama dengan sikap politik mereka. Ya, mungkin bisa jadi mereka nggak bersetuju dengan Pak Jokowi, gitu kan, begitu saja pada saat itu ya. Itu pertama. Kemudian kedua, bagaimana mungkin bisa menyebut Pak Prabowo tidak pro HAM atau tidak tidak pro Pancasila dan sebagainya. Beliau prajurit loh. Mati dan siap mati untuk negeri kan dengan ini beban dan kasus menjaga Pancasila. yang sebelumnya itu mungkin yang menjadi stigma catatan. itu kan selalu menjadi alat kampanye negatif dan kampanye hitam buat Pak Prabowo, dan itu kaset kusut yang terus diulang kan pada momentum-momentum politik ketika Pak Prabowo berkontestasi. Itu pertama ya. Jadi kalau kemudian ada tadi statement dari Bung Usman terkait dengan Gerindra kurang Pancasila, saya pikir nggak relevan sama sekali. Justru komitmen utama dan selalu disampaikan Pak Prabowo, kenapa kita mencari teman kerjasama politik yang kalau dalam bahasa Gus Jazilul sekufu begitu. Artinya yang punya komitmen sama merawat Pancasila, NKRI, persatuan dan sebagainya. Nah, kemudian momentum politik 2024 ini menjadi momentum progresif. Artinya progresif harus lebih baik dibandingkan 2019. Makanya kalimat yang kami gunakan dan kami bersepakat dengan teman-teman PKB, kita harus pastikan kontestasi ke depan itu kontestasi yang menggembirakan, gembira ria bahasanya begitu. Dan kita ingin pastikan tadi dendam politik, benci politik itu dikubur, dan melihat kompetisi politik itu sebagai kalau bahasa saya itu fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kemudian berlomba-lomba merawat dan melampiaskan benci politik dan dendam politik. Nah, Nana jangan lupa loh, di negeri ini ada itu orang yang sengaja merawat dendam politik dan benci politik sebagai komoditas,
Semoga itu tidak terjadi sehat, lagi dan nanti, itu tidak boleh. 2024. Oke lah, yang sesuatu yang sudah lewat kita lalui dan kita harus perbaiki terus-menerus. Oke, saya ingin tanya ke Gus Jazil tadi, kalau menurut Mas Usman nggak ketemu ini titiknya, basis politiknya antara Pak Prabowo yang abangan, kemudian Gus Ami ataupun Caimin yang santri. Jadi titik ketemunya ini titik pragmatisme, titik kepentingan, titik kursi, titik tiket untuk menuju Pilpres. Jawabannya? Jadi justru itu semakin menegaskan bahwa PKB itu menghargai keberagaman. Bisa berkomunikasi dengan siapapun. Jadi kalau politisi ditanya apa langsung Iya kan gitu, kemari. justru dengan Gerindra katakan kita tidak pernah ada masalah dalam konteks visi kebangsaan. Kita ini hidup di negara yang sama. PKB sangat menghargai pluralisme. Nah, kalau disebut soal visi tadi, kalau Gus Muhaimin jelas visinya. Beliau membuat visi tentang visi Indonesia sejahtera. Nah, ini yang kemudian ingin dibangun oleh PKB, oleh Gus Muhaimin. Karena apa? Karena negara yang besar ini, keragaman salah satunya ditopang, dijaga oleh nilai-nilai yang selama ini dikembangkan, dijaga oleh PKB. Tapi masyarakat kita yang di bawah, termasuk konstituen PKB, sesungguhnya belum menemukan kesejahteraan. Ini justru tantangan dari seorang pemimpin. Gus Muhaimin yang lahir dari kalangan santri, harus mampu juga mengangkat para santri ke derajat yang sejahtera. Nah, soal misalkan dengan Pak Prabowo yang dianggap memang jauh, nanti diinsafkan kalau ada yang salah. Oke, nanti diinsafkan. Nanti kalau ada yang kurang di kita, biar ditambah oleh Jadi Pak saling Prabowo. melengkapi Nah, itu kalau yang misalnya saya maksud. berbeda. Justru kita tidak dalam posisi menyalah-nyalahkan, tapi posisi memberikan saling penyadaran dan memberikan nilai tambah. Itu. Oke, saya ingin tanya ke Mas Philips analisisnya. Kalau tadi meskipun tidak ketemu titiknya, tapi saling melengkapi kalau menurut Gus Jazil. Tapi di sisi lain tadi isu-isu yang muncul ternyata isu HAM tidak masuk, tidak menjadi concern. Berarti artinya peluangnya Pak Prabowo dengan tambahan perlengkapan dari PKB, dari NU, kemudian isu HAM tidak ada, peluangnya besar dong pada Pilpres 2024. Itu hitungannya Gerindra dan PKB. Oke. Hitungannya statistik gimana nih Mas Philips? Masalahnya kan yang pertama yang mau saya sampaikan ya, ini kita harus hargai partai-partai yang sejak dini sudah mendeklarasikan koalisi. Dan ini saya kira penting. Dibandingkan dengan kebiasaan menunggu sampai detik terakhir masyarakat bertanya-tanya, masyarakat tidak sempat mengevaluasi. Apa yang dilakukan hari ini kan mengevaluasi pola koalisi itu gitu. Tradisi baru lah Tradisi baru, dan ini mungkin karena hitung mundur juga. Teman-teman partai tahu persis pendaftaran terakhir nanti bulan Oktober 2023, Pilpresnya Februari 2024, waktu kampanyenya cuma 3 bulanan, 4 bulanan, nggak mungkin gitu. Karena itu mereka harus berlomba-lomba. Dalam konteks berlomba-lomba ini, akibatnya terjadi yang tadi disampaikan oleh Usman, mungkin bahwa yang terjadi adalah koalisi yang sifatnya memang taktikal. Bahwa hitung-hitung tadi, kalau Pak Prabowo nasionalis, teman-teman PKB dianggap sebagai religius berkebangsaan kan kira-kira gitu. Dua-duanya nasionalis, tapi yang satu nasionalis monolitis, yang satu nasionalis pluralis. Nah persis, karena itu dia hitung kalau 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Menurut hitungannya Gerindra bisa minus itu. Padahal bisa minus. Saya nggak tahu nalar nasionalis monalistis itu apa gitu. Saya bisa jelaskan. Nanti kita bahas nih. Bukan nalar apa. Tuduhan itu serius loh bagi seorang prajurit seperti Pak Prabowo dan Gerindra yang isinya sangat beragam begitu ya. Berangkat cuman dari tuduhan karena ada yang mendukung Pak Prabowo yang dianggap terasosiasikan itu tidak pluralistik, itu nggak adil menurut saya. Kenapa? Ketika dalam konteks politik kita berharap dapat dukungan tentu dari semua pihak di kotak suara, dan itu adalah nalar yang sangat sederhana sekali. Tapi kalau kemudian kita menstigma seseorang gara-gara ada satu kelompok yang ikut mendukung kita, itu jadi tidak fair sekali. Apalagi kemudian dialamatkan ke partai yang sangat plural seperti Gerindra, seperti dari tokoh yang sangat plural seperti Pak Prabowo. Itu saya pikir statement yang penuh sinis dan sebagainya, dan itu tidak sehat bagi kami. Oke, tapi sebetulnya Pak Prabowo sebagai seorang prajurit, sebagai seorang nasionalis gitu ya, yang pluralis, risih nggak sih dengan adanya tuduhan-tuduhan itu, dengan adanya relawan-relawan yang seperti itu? Tentu ya, dengan tuduhan-tuduhan seperti ini kan kita terganggu, tentu sangat terganggu. Saya saja mendengarkan ini terganggu. Jangan lupa loh, dulu
kami ketika maju saya saja ya, jangankan Pak Prabowo, saya saja yang isunya misalnya saya presiden religion for peace, toleransi, tiba-tiba karena ada yang mendukung yang seperti itu dituduh sangat anti toleransi dan sebagainya. Kenapa? Karena stigma politik. Dan yang dilakukan oleh Bung Usman tadi ya memproduksi itu secara terus jadi melakukan stigmatisasi terhadap satu kelompok dan kelompok pada satu tokoh berulang-ulang supaya diingat pada publik kami seolah-olah ya seperti itu. Nah, itu menurut saya yang berbahaya ya dalam politik apalagi di tengah kita yang sangat beragam, dan itu bagi saya itu seperti memupuk dan membiarkan dendam dan benci itu awet begitu. Oke, semoga nanti 2024 bergabung Gerindra PKB itu stigmanya bisa terlepas. Silakan Mas Philip diteruskan. Ya, tapi yang disampaikan Bung Daniel penting. Saya kira ini karena kita ini memang dalam berbagai persoalan HAM tidak pernah menyelesaikannya secara tuntas. Sehingga tentu saja akan selalu ada pandangan-pandangan yang kemudian merugikan orang-orang yang mungkin dianggap melakukan pelanggaran. Sementara di sisi yang lain, teman-teman yang mengadvokasi isu HAM tidak melihat ada penyelesaian yang tuntas misalnya gitu. Dan ini saya kira ini PR bangsa juga gitu ke depan. Gitu. Mau PKB, mau Gerindra atau semua. Bagus juga sebetulnya kalau HAM itu tetap dibicarakan karena dia bagian yang penting. Kemarin kalau kita lihat pidato Pak Jokowi 16 Agustus ada poin sudah membuat Kepres untuk penyelesaian pembentukan tim non judicial penyelesaian untuk pelanggaran berat HAM masa lalu. Orang akan bilang bahwa ini ada progres karena Presiden menyatakan di pidato 16 Agustus. Tapi mungkin teman-teman yang melihat, loh kok pelanggaran HAM diselesaikan setelah non judicial kan gitu. Nanti ada efek-efek lain lah dan lain-lain. Nah saya kira karena masih diangkat juga oleh Pak Jokowi dalam pidato 16 Agustus dia tetap penting. Nah kembali ke soal peluangnya tadi dengan tidak adanya isu HAM kemudian dilengkapi oleh NU. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Bung Usman tadi. Bahwa HAM ini ada HAM aspek politik tetapi ada aspek ekonomi. Dan masyarakat pasti akan terkait soal itu. Akses pada misalnya bantuan ekonomi ketika masa sulit misalnya. Dan itu terlihat dalam bagaimana kandidat ini akan menyampaikan visi tentang misalnya bantuan sosial atau kebijakan anggaran dan lain-lain. Dan itu tetap penting saya kira untuk disampaikan. Dan kalau misalnya saya banyak setuju dengan Bung Usman, tapi mungkin ada aspek yang bisa kita punya perbedaan pendapat. Tujuannya koalisi itu memang melengkapi. Gitu. Jadi kalau misalnya partai hanya berkoalisi dengan yang sama, itu namanya dakwah sama orang beriman. Jadi dia tidak ada perluasan konstituen gitu. Dari sisi partai. Tetapi yang disampaikan Bung Usman juga legitimate bahwa ini ketemunya bagaimana sebetulnya gitu antara PKB dengan Gerindra gitu. Tapi kita bisa lihat karena udah deklarasi sekarang, Bung Daniel juga jangan suka cepat-cepat marah, bilang orang punya beda pendapat, ini menuduh. Ini lagi diskusi. Saya nggak menuduh, cuma itu kan diproduksi. Kan kita mau yang gembira, gembira nih katanya tadi kan. Itu tidak sehat, apalagi tuduhan itu terus dialamatkan kan itu. Jadi peluangnya bagaimana? Apakah tetap peluangnya terbuka lebar, lebih besar karena isu-isu HAM itu tidak masuk menjadi concernnya responden, kemudian sudah dilengkapi oleh NU? Tadi Anda belum jawab nih, Mas Philip. Atau malah ke depannya itu nanti bisa dicari tahu oleh para pemilih? Memang secara dilihat dari survei, isu-isu HAM tidak masuk. Tetapi pada sisi yang lain, tadi di awal ada paparan tentang beberapa lembaga survei tentang elektabilitas. Elektabilitas Pak Prabowo paling tidak dalam survei yang disampaikan tadi itu dari beberapa bulan yang lalu nomor 1, sekarang nomor 2 atau nomor 3 gitu. Dan akibatnya mungkin tidak ada korelasi antara bahwa tidak ada isu HAM yang diperhatikan oleh masyarakat pemilih dengan naiknya misalnya suara Pak Prabowo. Jadi nggak ada korelasinya. Bahwa isu HAM tidak dibicarakan oleh masyarakat hari ini itu tidak serta-merta berarti bahwa elektabilitas Pak Prabowo naik atau isu HAM dilupakan. Saya kira itu pesannya. Boleh saya tambah ya? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Usman, nanti Anda boleh tambahkan. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Political Show. Kita akan kembali sesaat lagi.